kecepatan arus globalisasi semakin berakselerasi dan berdampak pada perubahan kehidupan. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi menjadi kunci utama agar kita dapat terus bersaing di dunia internasional. Untuk itu, pemerintah membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tanggal 28 April 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19M Tahun 2021 tentang pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Saudara Laksono Trihandoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional terhitung sejak saat pelantikan. Sejalan dengan Ketua Dewan Pengarah Ibu Megawati menyatakan Research for Nation atau riset untuk kepentingan bangsa. 1 tahun mengabdi, BRIN terus meningkatkan kontribusi riset dan inovasi terhadap pembangunan nasional. Salah satu wujud nyata adalah dengan melakukan pembangunan maupun revitalisasi 4 kawasan sains dan teknologi atau KST yang merupakan kawasan terintegrasi berupa fasilitas laboratorium riset, laboratorium pengujian, fasilitas industri baik perusahaan pemula atau startup maupun UKM untuk skala kecil atau uji coba, ruang kantor tenan, coworking space, ruang pertemuan, ruang pameran, dan fasilitas pendukung lainnya. Setiap KST mempunyai fokus yang berbeda-beda sesuai dengan fasilitas pendukung yang tersedia di setiap wilayah. Kawasan Sains dan Teknologi Cibinong, yang kini menjadi Kawasan Sains dan Teknologi Dr. Insinyur Haji Soekarno yang berlokasi di Cibinong. Kawasan ini merupakan sebuah bentuk penghormatan atas jasa besar Presiden pertama Indonesia dalam melakukan pembangunan riset di Nusantara. Dahulu, kawasan ini dikenal dengan sebutan Life Science Center yang diinisiasi dan dicanangkan sebagai kompleks penelitian sejak 1964 oleh Presiden Soekarno. Memiliki luas lebih dari 180 hektar, kawasan ini diharapkan menjadi acuan perkembangan penelitian hayati di Indonesia. Di dalam kawasan yang juga merupakan zona hijau ini, terdapat berbagai pusat riset dengan berbagai bidang. Selain itu, ada Kebun Raya Cibinong dengan ribuan koleksi tanaman yang berasal dari 7 bioregion pulau besar Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku yang akan menjadi eduwisata. Kawasan ini tidak hanya menjadi sumber oksigen, tetapi juga sebagai area serapan air bagi penduduk di wilayah Cibinong, serta Danau Dora yang semakin menambah keindahan. Saat ini dibangun beberapa fasilitas baru berupa laboratorium pendukung riset, seperti gedung genomik, keanekaragaman hayati atau KEHATI, Biosafety Level 3 BSL 3, In Vitro Diagnostic IVD, Greenhouse yang akan menjadi daya tarik pihak mitra baik dalam maupun luar negeri untuk melakukan kolaborasi riset. Kawasan Sains dan Teknologi Serpong yang kini menjadi Kawasan Sains dan Teknologi Profesor Dr. Ing Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie yang terletak di Tangerang Selatan, Banten. Dahulu bernama Puspiptek, kawasan ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa Presiden ketiga Republik Indonesia atas beragam hasil inovasi yang sudah dihasilkannya. Kawasan ini memiliki fasilitas untuk pelaksanaan riset dan inovasi yang hasilnya dapat menjadi produk unggulan karya Indonesia dengan berbasis kepada program strategis nasional. Selain memiliki berbagai pusat riset dengan ragam bidang, kawasan ini ditujukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan sumber daya iptek serta mendorong pemanfaatan hasil inovasi di tanah air dengan berbagai fasilitas. Di antaranya, Laboratorium Layanan Pengujian Kekuatan Struktur, Aerodinamika, Uji emisi, fotovoltaik, iradiasi gamma, material, dan teknologi Business Incubation Center.
Kawasan Sains dan Teknologi Profesor Dr. Samaun Samadikun yang terletak di Bandung. Kawasan ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa seorang insinyur, pendidik, dan ilmuwan Indonesia. Profesor Dr. Samaun Samadikun, yang juga dikenal sebagai Bapak Mikroelektronika, merupakan kepala LIPI keempat yang telah berjasa pada perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Kawasan ini memiliki berbagai pusat riset untuk pelaksanaan riset dan inovasi, khususnya di bidang kebumian, lingkungan, elektronika, dan informatika, yang hasilnya dapat menjadi produk unggulan karya Indonesia. Serta Kawasan Sains dan Teknologi Profesor Dr. Gerrit Augustinus Yuwabesi yang terletak di Jakarta. Kawasan ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa Profesor Dr. Gerrit Augustinus Yuwabesi, Bapak Atom Indonesia, dan Direktur Jenderal Batan pertama yang telah berperan besar dalam memajukan tenaga atom di Indonesia. Kawasan ini memiliki fasilitas untuk pelaksanaan riset dan inovasi, khususnya di bidang ketenaga nukliran untuk kesehatan, pangan, pertanian, dan lainnya, yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh industri. Selain memiliki berbagai laboratorium teknologi, kawasan ini juga memiliki layanan sterilisasi dan preservasi kranium. Kawasan Sains dan Teknologi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal melalui penelitian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, juga untuk mendayagunakan dan mensinergikan sumber daya yang dimiliki, serta mendekatkan diri dengan dunia industri. Keberhasilan riset dan inovasi nasional tentu membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan strategis untuk menciptakan ekosistem inovasi agar sebuah riset dapat memberikan nilai tambah, hasil inovasi dapat mencapai tahap komersialisasi dan produksi, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.